Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku. Oke, nah kali ini aku mau cerita sedikit nih sebelum memulai. Jadi, belakangan ini aku abis sakit guys, aku abis flu gitu ya, dan demam. Nah, teman-teman yang mau mendengarkan video ini, mau mendengarkan aku berbicara gitu ya, teman-teman tolong sangat-sangat dijaga kesehatannya, karena nikmat sehat itu sangat luar biasa sekali ya. Ketika kita sakit, maka rasa nafsu makan kita juga turun teman-teman, mau ngapa-ngapain tuh rasanya nggak enak dan nggak semangat gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu jaga kesehatan, oke? Nah, oke, langsung aja kita masuk nih. Pembahasan kali ini aku akan sedikit berbagi gitu tentang apa yang aku dapat ketika kelas public speaking bersama Pak Adi. Nah, teman-teman, ya sebelum mulai kan sempat mengulas terkait public speaking. Nah, jenis public speaking itu ada 3. Yang pertama itu ketika kita berbicara kepada individu atau kepada teman kita. Nah, yang kedua itu ketika kita berbicara kepada suatu kelompok nih ya, sekitar 3-4 orang. Nah, yang ketiga itu ada ketika kita berbicara di dalam forum atau secara klasikal banyak orang. Itu disebut dengan public speaking. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan kata-kata dari Rose Townsend. Nah, ini juga dari Pak Adi ya. Itu kata-katanya, kemajuan karir Anda dalam perusahaan hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki. Nah, tapi kemampuan komunikasi dan presentasilah yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Nah, benar sih teman-teman. Ya, kaitannya dengan apa jurusan apa kita gitu ya sekarang, terkait apa yang kita pelajari sekarang itu gak menentukan karir kita gitu ya. Tapi yang menentukan karir kita yang sebenarnya itu adalah kemampuan kita dalam mengkomunikasikan apa yang kita bisa, kemampuan kita dalam mempresentasikan apa yang ingin kita sampaikan. Seperti itu teman-teman. Betul sih, ini nggak semuanya yang jurusan BK itu kan pada akhirnya menjadi seorang konselor gitu. Nggak semua orang yang prodinya terkait ekonom itu ranah bekerjanya ke ekonom. Bener sih yang dibilang Pak Adi gitu ya, ranah apa yang kita pelajari sekarang ini belum tentu gitu ya apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Tapi tentu saja kita ini perlu gitu ya untuk mengasah kemampuan komunikasi kita, karena ketika apa yang kita bisa, ketika apa yang kita ahli gitu ya, ketika kita bisa menyampaikan kemampuan kita, itu akan menentukan karir kita di masa yang akan datang teman-teman. So, mari kita belajar public speaking secara bersama-sama. Oke, kemudian Pak Adi itu menjelaskan terkait berbicara di ranah private dan public. Nah, bedanya apa? Bedanya itu ketika kita berbicara di ranah private itu seperti kita berbicara ngobrol kepada keluarga, sahabat kita gitu ya. Nah, ini termasuk pada ranah private kita ya, dimana orang-orang luar itu nggak tahu kita tuh seperti apa berbicaranya gitu teman-teman. Dan kemudian ada ranah berbicara di ranah publik, ini tuh berbalikan ya, di luar ranah private gitu ya, berbalikan. Nah, ini juga ada unsur yang membedakan ya teman-teman, berbicara di ranah private dan ranah publik. Nah, yang pertama itu keberagaman orang. Keberagaman orang ketika di ranah publik itu tentunya ketika kita diminta untuk berbicara gitu di depan umum, tentunya kita perlu tahu nih orang-orang yang akan kita ajak bicara itu seperti apa gitu ya kan teman-teman. Nah, kalau di ranah private kan berbeda, kita sudah tahu gitu, kita sudah mengenal gitu ya teman-teman, orang keluarga kita siapa, orang tua kita siapa, teman kita siapa gitu kan teman-teman. Jadi kita biasanya lebih enjoy gitu ya kalau kita berbicara di ranah private ini. Kalau kita berbicara di ranah publik, maka ini pasti kita perlu mempersiapkan sesuatu gitu ya, karena orang-orang ini yang akan kita ajak ini beragam gitu teman-teman. Nah, kemudian ada kuantitas orang yang akan diajak berbicara. Nah, betul sekali nih di ranah publik. Sama halnya gitu ya, ketika aku nih gitu bicara di depan kamera nih ya. Ini kan kuantitasnya tentunya lebih daripada 5, entah ya, lebih daripada 10 gitu ya. Ini perlu kita ketahui juga nih ada berapa orang. Nah, sama halnya ketika kita diminta berbicara juga ya di dalam suatu forum, kita pun perlu tahu nih kira-kira ada berapa orang yang akan saya ajak bicara gitu ya. Kira-kira ada berapa orang yang akan mendengarkan saya berbicara, seperti itu. Jadi dari kuantitas juga ini menentukan. Kemudian
tempatnya gitu ya. Tempatnya juga ini kan berbeda gitu ya. Kalau kita diminta untuk berbicara di depan umum, pasti ada hal tempatnya di mana, entah itu di kafe, di aula, atau dimanapun itu, ataupun acaranya. Nah, ya, ini juga perlu kita ketahui ya teman-teman, kalau berbicara di ranah publik, pastinya kita perlu tahu ini acara tentang apa, temanya tentang apa, kegiatannya tentang apa, dan itu perlu kita ketahui ketika kita akan membicarakan tema mental health contohnya. Nah, tempatnya itu di mana? Apakah di aula atau di mana gitu ya? Atau kalau secara online di sini di depan kamera. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi tadi juga waktu itu Pak Ahdi pernah menyampaikan ya, kalau ketika kita bisa berbicara gitu ya di ranah private kita ini, ketika kita komunikasinya baik gitu ya di ranah private ini, maka ini juga bisa menentukan kualitas kita gitu ya ketika berbicara di ranah publiknya, seperti itu teman-teman. Jadi Pak Ahdi juga waktu itu sempat berpesan ya bahwa kita ini sangat perlu gitu ya untuk memperbaiki komunikasi kita, hubungan kita bersama keluarga kita gitu. Apapun itu permasalahannya, ayo kita perbaiki. Karena betul ya, waktu itu saya tersadarkan juga banyak orang-orang sukses itu hubungan dengan keluarganya itu sangat baik gitu ya. Banyak orang-orang sukses itu hubungan dengan orang tuanya itu sangat baik. Maka perlu dari sekarang ayo kita gitu ya, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita apabila kita emang memiliki masalah atau sedang jauh dengan orang rumah, seperti itu. Setidaknya kita kalau lagi jauh tuh ngabarin orang rumah gitu teman-teman. Itulah, kemudian ada pesan dari Pak Andi juga ya, ketika kita ingin menjadi seorang public speaker gitu ya, maka kita itu perlu nyaman dengan diri kita sendiri gitu ya. Dengan begitu kita pun enak gitu ya untuk ngobrolnya. Dan saya pun tersadar juga terkait itu, kayak bener ya, kalau kita nyaman sama diri sendiri, mau ngomong sebanyak apapun itu enjoy aja gitu ya, nggak yang aduh abis ini ngomong apa, aduh abis ini ngomong apa gitu ya. Yang penting kita nyaman dulu sama diri kita sendiri untuk bicara gitu. Dan tentunya hilangkan hambatan yang ada gitu. Itu sih teman-teman, sudah 7 menit. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dengan sedikitnya berbagi pengetahuan dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.